Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Astri Yuliani dengan NIM 22051204067 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB 22. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal metopen saya dengan judul analisis dan prediksi tingkat polusi udara di daerah istimewa Yogyakarta menggunakan model long short term memory atau LSTM berbasis machine learning. Untuk topik pembahasannya sendiri ada 11 poin. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, mesin learning dalam prediksi polusi udara, long short term memory atau LSTM, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, penelitian terkait, serta metode penelitian. Yang selanjutnya ada latar belakang. Polusi udara terjadi ketika gas atau cairan limbah padat mencemari udara yang kita hirup, berpotensi merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut Air Quality Life Index atau AQLI, rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Laporan AQAir tahun 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-17 dengan rata-rata konsentrasi PM2,5 sebesar 34,3 mikrogram melebihi ambang batas nasional yaitu 15 mikrogram menurut PP nomor 22 tahun 2021. Sedangkan menurut Korlantas Polri, peningkatan ke populasi dan kendaraan bermotor termasuk 146 juta kendaraan pada tahun 2022 menjadi penyebab utama pencemaran udara di wilayah perkotaan, terutama di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu ada apa desain jaringan terbaik pada pendekatan mesin learning dalam memprediksi polusi udara, serta bagaimana perbandingan kinerja hasil prediksi polusi udara menggunakan 3 metode mesin learning. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu di sini adalah ada menemukan pendekatan yang paling optimal untuk memprediksi polusi udara dengan tingkat akurasi lebih dari 95%. Yang selanjutnya ada menganalisis arsitektur jaringan menggunakan pendekatan machine learning dalam memprediksi polusi udara. Dan yang terakhir ada menilai kinerja hasil prediksi polusi udara menggunakan pendekatan machine learning. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama menghasilkan suatu sistem yang dapat memprediksi kadar polusi udara. Yang kedua membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang status kondisi polusi udara. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Polusi udara adalah keadaan di mana substansi fisik, biologi, atau kimia hadir di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2021, polusi udara menjadi penyebab utama kematian dini di dunia, dengan lebih dari 2 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Polusi udara mengandung berbagai polutan seperti partikel halus, PM2,5, nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, dan timbal. Polutan ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena dapat menyebabkan penyakit jantung, gangguan pernapasan, kanker paru-paru, serta kerusakan ekosistem. Contoh kasusnya sendiri ada di Yogyakarta, itu mengalami peningkatan polusi udara seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Kota Yogyakarta teridentifikasi berasal dari 2 sumber, yakni sumber bergerak seperti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan sumber tidak bergerak yaitu berupa emisi gas buangan dan pabrik. Yang selanjutnya ada machine learning dalam prediksi polusi udara. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dari data historis dan membuat prediksi tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks polusi udara, machine learning digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks antara faktor-faktor meteorologi seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dengan tingkat polusi udara. Nah, selanjutnya ada long short term memory. LSTM adalah algoritma berbasis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data time series. Penelitian menunjukkan bahwa LSTM efektif untuk menangkap pola temporal dalam data polusi udara.
yang memungkinkan prediksi yang lebih akurat. Dengan kemampuannya dalam memproses data sekuensial dan mengingatkan informasi dalam jangka waktu yang lama membuatnya menjadi pilihan populer untuk berbagai macam aplikasi. Cara kerja dari LSTM sendiri adalah memiliki 3 gerbang seperti pada gambar, yaitu yang pertama ada forget gate atau gerbang lupa. Di sini ada menentukan informasi mana yang akan dihapus dari sel memori. Yang kedua ada gerbang input, menentukan informasi baru mana yang akan disimpan dalam sel memori. Dan yang terakhir ada gerbang output, menentukan informasi mana yang akan digunakan untuk menghasilkan output. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari LSTM. Seperti yang dilihat pada poin-poin, untuk kelebihannya sendiri mampu mengatasi masalah finishing gradient. LSTM juga lebih fleksibel dan akurat. Untuk kekurangan sendiri, LSTM memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan RNN biasa. LSTM sendiri membutuhkan jumlah data training yang cukup besar untuk dapat belajar dengan baik. Jika data training terbatas, maka model LSTM mungkin akan mengalami overdrifting atau underfitting. Model LSTM sendiri merupakan model black box, artinya sulit untuk memahami secara langsung bagaimana model tersebut membuat keputusan. Yang selanjutnya ada penelitian terkait. Di sini saya mengambil 4 sampel, yaitu yang pertama ada prediksi tingkat kualitas udara dengan pendekatan algoritma Kayner-Neighbor. Studi ini memanfaatkan algoritma random forest untuk memprediksi kualitas udara di Yogyakarta berdasarkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU dengan model dikembangkan mencapai akurasi prediksi sebesar 90%. Yang kedua ada prediksi polusi udara di DKI Jakarta dengan menggunakan metode long short term memory, yaitu penelitian ini menerapkan metode LSTM untuk memprediksi polusi udara di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode LSTM mampu memberikan prediksi dengan tingkat akurasi yang baik, membantu dalam perencanaan pengendalian kualitas udara. Lalu yang ketiga ada machine learning untuk peramalan kualitas indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta dengan metode hybrid Arimax LSTM. Studi ini mengembangkan model hybrid Arimax LSTM untuk memprediksikan ISPU di Jakarta. Data polusi udara dari tahun 2012 hingga 2022 digunakan bersama dengan variabel eksternal seperti volume kendaraan, temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Lalu yang terakhir ada prediksi tingkat polusi udara di Kota Kendari dengan metode long short term memory atau LSTM. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi tingkat polusi udara di Kendari menggunakan metode LSTM. Dengan memanfaatkan data historis polusi udara, model ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait kualitas udara. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Seperti yang dilihat pada flowchart di sini, terdiri dari 6 langkah utama. Langkah pertama adalah persiapan dataset yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari pengamatan Stasiun Pengamatan Udara Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang masuk dalam langkah data preparation. Yang kedua, visualization, yaitu memvisualisasikan dataset agar diketahui model data yang diperoleh. Yang ketiga ada sebelum dataset dimasukkan dalam proses algoritma forecasting, variabel pendukung dihitung nilai korelasinya. Lalu yang keempat mempersiapkan data untuk algoritma LSTM. Yang kelima proses pemodelan algoritma LSTM dengan membagi data training dan testing serta dilakukan proses iterasi algoritma. Lalu langkah yang terakhir adalah evaluasi model untuk hasil iterasi dan dihitung error. Jika hasil evaluasi error menghasilkan RMSE mendapatkan hasil kecil, maka model disimpan kemudian digunakan untuk membuat prediksi. Namun jika hasil error masih besar, maka diulangi dengan pemodelan algoritma lagi. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai proposal yang saya rancang. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.